kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kejayaan yang masing-masing. Doa selesai. Sekarang tanggal 10. Akbar, Hadir Bu. Abi Faisal, Tidak hadir Bu. Hadir kan? Tidak hadir. Alda, hadir Bu. Chelsea Priscia, hadir Bu. Cynthia Ilawati, Deca, Dwi Atika, Ferdi Ardian, Gafur, Galuh Alivia, Gerestia Susan, Hidayat Mulfazar, Hadir. Fajar Bu. Ibran, Hadir. Kasih Romani, Hadir Bu. Kasmiranda, Khalifa, Khalifa Hussein apa? Dari yang minta dispennya buat seleksi. Christian Ingking, Tidak hadir. keterangannya apa? Malik Al Mubarak, Hadir Bu. Miracle El Sadai, Hadir Bu. Raihan, Hadir Bu. Eva Rizka Adelia, Rezi Ahmad, Hadir Bu. Rido Christian, disimpan Risma Anggraini, Risma Zahrotun, Santi Olivia, Siti Fahmiani, Stefani Angelica, Syahreza, Hadir Bu. Tasya Marcelia, Yuanita Tinapsan, hadir Bu. Sebelum belajar coba dicek laci-lacinya sama di bawah kelas, di bawah unitnya masing-masing bahwa ada sampah. Sampahnya dibuang dulu ke tinggal amannya. Buang sampahnya aja. Oke. Bu, boleh minum? Lagi apa sih buang sampah minum? Mana baca apa deh? Oh, minum tuh. Itu ngapain? Mamanya tuh. Erik, awas kasih ikutan. Jadi kenapa nih? Jadi apa? Jadi apa? Udah. Sekarang berdua dengan temannya dicek kelengkapan temannya, nama, kelas, kaos kaki. Pentingnya jangan lupa. Akbar tidak. Akbar sama Malik. Lip. Akbar.
Bu, ada yang nonton, Bu? Ya sudah. Bu, ada yang nonton? Gak apa-apa, udah biarin. Sudah simpan aja HP-nya aja. Iya, kalau pakai jauh. Jangan gitu juga. Ya. Apa sih namanya? Juga ikut. Juga ikut. Oke, sudah pastikan. Sudah dicek temannya? Sudah. Lengkap? Pakai sudah dibuang? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik memahami 4 pilar berpikir komputasional. Erik Santi. Erik, simpan kasihnya simpan. Tujuan yang ketiga apa? Menjelaskan pengertian dan 4 pilar berpikir komputasional. Oke, Ibu punya pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian membuat nasi goreng? Pernah? Semuanya pernah membuat nasi goreng. Ya kan? Bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng? Oke, satu orang. Jadi, bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng, Dik? Menyiapkan minyak 1 liter. Buat apa? Nasi goreng. Terus, yang kedua selain menyiapkan minyak apa lagi? Bawang putih, lombok, garam, apa lagi yang disiapkan? Bumbunya. Jadi yang Ibu sebutkan tadi apa? Yang kamu sebutkan kalau bukan bumbu? Menyiapkan bumbunya, ya kan? Kayak bawang merah, bawang putih, apa lagi tadi, Dik? Garam, kecap dan lain sebagainya, itu ya bumbu. Terus yang kedua selain bumbu apa yang disiapkan? Alatnya, wajannya, kompornya, apa lagi? Hah? Nasi. Kalau nggak ada nasi apa yang digoreng? Karena kan mau buat nasi goreng berarti bahan yang utama adalah nasi goreng. Langkah-langkahnya apa? Mungkin pertama apa? Yang siapa jawab? Iris bawang dulu. Terus dipanas minyak. Baru dimakan. Ya kan? Ada pola tertentu. Gak mungkin diawali dengan makan dulu baru masukkan minyak ke dalam wajan. Gak mungkin kan? Semua ada urutan. Ada kok. Nah, sesuai judul yang tadi tentang berpikir komputasional, kenapa sih kita harus belajar tentang berpikir komputasional? Karena ternyata di dalam kehidupan kita atau di dalam kegiatan kita sehari-hari, secara tidak sadar bahwa kalian sudah menerapkan apa itu tentang 4 pilar berpikir komputasional. Salah satunya apa? Ya tadi contohnya ketika membuat apa tadi itu kan sudah ada pola tertentu kan yang tidak bisa dibolak-balik. Sudah ada urutannya dari awal sampai dengan akhir. Itu salah satu kenapa kita harus mempelajari tentang berpikir komputasional. Oke, ingat materi minggu lalu? Minggu lalu itu tentang pentingnya selain pengertian coding sama kecerdasan artifisial, pentingnya kenapa kita harus belajar coding dengan kecerdasan artifisial. Nah, di dalam coding dan kecerdasan artifisial atau KKA itu ada materi yang namanya berpikir komputasi.
mengerjakan LKPD, diskusi sambil mengerjakan, lalu nanti presentasi. Setelah itu nanti kita ada kuis sedikit. Kemudian setelah itu tadi saya udah izin sama Bu Anti mau pinjam mereka. Tadi udah ngomong sama Bu Anti. Oke, kemudian selanjutnya Ibu punya video, kasih ditaruh ya Bu. Disimak videonya ya. Yang belakang kelihatan nggak? Disimak videonya ya.
mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar. Proses mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana kita memahaminya. Setelah itu apa? Kemudian mengembangkan suatu metode pendekatan untuk apa? Menemukan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Kemampuan ini sangat penting dalam pembelajaran coding, kecerdasan artifisial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai yang tadi ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Pilar yang pertama itu adalah dekomposisi, kemudian pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang terakhir berpikir algoritma atau algoritme sama aja atau algoritmik. Yang pertama dekomposisi. Pilar yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah metode menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan cara memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi dari masalah yang kompleks atau kompleks itu apa sih? Besar atau rumit menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Dekomposisi. Ya, di dekomposisi contohnya misalnya ketika membuat website sekolah. Membuat website itu kan bukan sesuatu yang sederhana kan? Karena harus banyak item yang dimasukkan di situ, ya enggak? Ya. Website tahu kan? Tahu. Di dalam website itu kan terbanyak atau banyak item-item tentang suatu sekolah. Jadi karena banyak item yang harus dibuat, digunakanlah metode dekomposisi. Jadi misalnya yang pertama buat dulu halaman berandanya, kemudian halaman profil sekolah, kemudian dipecah lagi jadi membuat halaman program studi. Sini contohnya lagi membuat halaman. Nah, manfaat dekomposisi apa? Yang pertama masalah menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua dapat dikerjakan secara paralel. Yang ketiga lebih mudah untuk debugging, dapat digunakan kembali. Yang kedua, pilar yang kedua ada pengenalan pola. Contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada rutinitas harian. Rutinitas harian itu apa? Ya dari harian bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian pola penjualan. Penjualan tinggi saat weekend dan hari libur. Misalnya ada pola ketika weekend penjualan biasanya di pagi Selasa itu ya. Weekend itu ramai kan? Berarti penjualannya meningkat dari weekend atau libur. Kemudian ada deret angka 2, 4, 6, 8, 10. Dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ini terlihat apa polanya? Kelipatan. Itu kalau pola. Pengenalan pola itu ya berarti ada pola yang tertentu. Yang ketiga pilarnya adalah abstraksi. Secara umum abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Jadi kalau abstraksi cirinya itu dia itu menemukan informasi yang penting dengan mengabaikan informasi yang tidak apa hasil tidak abstraksi tadi apa? Menemukan apa? Menemukan informasi yang penting, Informasi yang penting dan mengabaikan mengabaikan informasi yang tidak informasi yang tidak relevan. Kalau tidak relevan itu apa sih? Berarti tidak penting atau tidak ada hubungannya gitu ya, atau tidak contohnya abstraksi, misalnya ada peta jalan yang ditampilkan adalah jalan utama dan rute. Kemudian apa lagi yang ditampilkan? Jalan
terakhir pukul 3 mas. Nah, itu algoritma ketika kita akan masak nanti menggunakan rice cooker. Selanjutnya manfaat berpikir komputasional. Jadi manfaat kita ketika kita itu belajar berpikir komputasional atau menerapkan berpikir komputasional, itu yang pertama apa? Membantu menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Kemudian yang kedua, membiasakan berpikir logis sistematis. Yang ketiga, menjadi dasar dalam belajar coding dan kecerdasan buatan. Kemudian manfaat yang terakhir adalah berguna dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di dunia teknologi, di dunia yang lain pun ketika kita menerapkan berpikir komputasional itu akan berguna. Contoh sederhananya yang masak nasi. Coba kalau nggak tahu alurnya, memasak nasi, bisa nggak masak nasi yang benar? Tidak. Jadi salah satu manfaatnya. Oke, selanjutnya silakan kalian diskusi LKPD yang mau dibuka-buka, yang mau dibuka-buka, didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing, dijawabnya di buku tugas masing-masing. Jawabnya di buku tugas masing-masing. Kelompok yang silakan jawabannya difoto, di-share di WA, di grup WA. Nah, di bawah sini ada sudah ibu tulis dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola atau berpikir algoritma. Jadi disesuaikan yang mana ya? Nanti silakan dibaca. Apa? Iya. Yang sudah langsung dikerjakan. Yang nggak usah. Bu, langsung tulis soalnya. Nggak usah jawabannya. Satu kelompok. Satu kelompok. Kirim materi. Materinya juga dikirim di grup ya. Materinya tuh dibaca saya. Dekomposisi. Namanya saya tulis Bu. Satu kelompok sama tugas masing-masing. Satu. Bu, kelompoknya kan sekarang jadi kan Bu? Grupnya kalian ganti.
Kenapa itu? Yang lain bisa nggak? Bisa. Oh, HP-nya berarti. Aku bisa nggak? Nah, bisa. Mana itu PDF kok? Atau ibu kirim? Iya, mungkin. Ada sih, Bu. Ada. Sini ibu sini nonton ya.
Tapi kalian juga harus punya di buku tugas dicatat masing-masing. Tapi yang dikirim hanya satu. Tulis di bukunya. Kelompok masa sudah? Udah, Bu. Sudah? Iya. Sudah dicatat masing-masing? Di rumah, Bu. Bu aja tuh, Bu. Tadi kamu presentasi, Bu. Bu lah teh, Bu ini kan makan. Lagi. Sudah? Udah, bukan. Kelompok yang sudah siapa ya? Ayo. Satu, baru. Dua. Baru kelompok Elvi. Apa sudah? Kelompok baru. Di jawabannya Anak lagi bilang COVID. Bu, di buku tugas kan, Bu? Di buku tugas, Bu. ya, Oi, Mas dong kasih aku. Kasih jadi ngomong. jawaban tuh yang dipoto satu buku aja, tapi empat bukunya. Kemarin tuh Ya. yang ada report-report. Jadi mana pada Cici. Mana yang meta bu meta. Meta tuh lagi gini. Kamu sudah Berarti ini bilangnya kita pakai berarti nggak ada di kotak yang teruskan.
Dia jangan lupa. Ya tadi. Jangan lupa. Ya, sudah ya. belum bu. Dua 3 menit lagi. Cepat yang belum. Tila. Pepes. Itu bu. Ya iya itu tadi. Sudah? Belum? Kelompok apa udah? Belum? Udah? Udah? Lagi kirim mikro? Kelompoknya Rido sudah dikirim mikro? Namanya ada di situ. Angel? Sudah dikirim mikro sudah? Kalian punya sudah? Boleh? Kelompok ini sudah dikirim mikro? Kasih? Udah kirim mikro? Bikin lagi belajar. Baru aja. Sambil dua kelompok lagi yang belum. Berapa menit lagi? 1 menit. Punya. Ayo, ini asarnya cepat dong, nggak lama asar. Ayo kalau dikirim kalau. Tapi dong. Dia datang dulu. Belum. Yang lain kan dia ditonton. Oke, sudah? Akal? Nah, tinggal kelompok kasih Akal, Rezi, Fajar, simpan namanya. Udah, HP-nya disimpan. Udah kan dapat jawabannya? HP-nya disimpan. Kita sebelum presentasi ada ice breaking sebentar. Ice breaking. Apa itu ice breaking? Adi Jokowi. Speakingnya apa? Speakingnya pertanyaan setelah B, C. Tetapi jawabannya bukan C. Tanda tanya. Apa ya? Apa kira-kira? Tandanya yes, berhubungan dengan pola bisa, dengan
90-an. Enak. Terus ada juga. Gak ada yang pegang HP, HP-nya disimpan, belum dipakai HP-nya, disimpan. Perhatikan temannya menjelaskan, kemudian nanti kelompok lain beri masukan atau pertanyaan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini kami ingin menjelaskan apa itu berpikir secara komputasional dan apa itu dekomposisi. Terus kami melanjutkan presentasi ini. Kami ingin memperkenalkan diri. Saya Sarita, saya apa itu berpikir komputasional? Bentar ya, sebelah kelompok. Iya benar. Ini jawaban kelompoknya Rega. Berpikir komputasional adalah sebuah proses pemecahan masalah yang kompleks dengan menerapkan prinsip dan teknik ilmu komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perencanaan algoritma rancangan. Dekomposisi adalah menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan cara memecahkan masalah kompleks menjadi bagian sehingga lebih mudah diselesaikan. Kelompok ada yang mau beri masukan atau pertanyaan? Dari mungkin? Ada pertanyaan? Oh. Ada? Ya, dilanjutkan. Apa saja contohnya dari komposisi? Apa saja contoh dari komposisi? Apalah yang kamu buka saja? Anu Bu, berarti masuk aja. Jadi
kompleks menjadi bagian yang lebih kecil seperti memasak nasi goreng, mempersiapkan bahan, memasak nasi, membuat orak arik telur, lalu menggabungkannya, atau membersihkan rumah seperti menyapu, mencuci piring dan lain-lain. Jelaskanlah karakter utama yang dilakukan saat melakukan dekomposisi suatu makanan. Pertama dilakukan saat melakukan dekomposisi suatu makanan. Jelaskan langkah-langkah. Jekte. Dia sudah minta bantuan KA ya. Pakai kaca berdasarkan Jelaskan langkah-langkah. Utamanya harus dilakukan saat melakukan dekomposisi suatu masalah. Langkah-langkah utama dekomposisi masalah adalah: pertama, identifikasi masalah utama untuk memahami masalah kompleks yang perlu dipecahkan. Kedua, bagi menjadi sub-masalah agar masalah besar dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dan terkelola. Ketiga, analisis dan mengembangkan solusi untuk setiap masalah secara terpisah. Pertanyaan tutup. Oh, satu pertanyaan terakhir. Tiga pertanyaan. Apa contoh algoritma yang menggunakan teknologi? Ini dekomposisi. Apa contoh? Contoh dekomposisi dalam teknologi. Iya kan nih. Tadi itu aja. Saya kelas mana? Tidak, kelas apa? Ada kok ya. Contoh dekomposisi dalam teknologi meliputi Perhatikan. pengembangan perangkat lunak yang memecahkan proyek menjadi besar menjadi modul kecil. Desain database dengan membagi struktur data kompleks menjadi tabel sederhana, serta analisis algoritma untuk mengurai masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih mudah diatasi. Oke. Sekian pertanyaan dari Isto. Oke, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Alda, HP-mu kan, Nggak bisa baca. HP-mu kan bagus kameranya. Oke, perhatikan. HP dia baru. Agak geser sini. Ini loh. Sini. Lagi berapa? Lagi Note. Perhatikan, Gafur, Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldia Zara Rustika dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Sandra Nur. Perkenalkan, nama saya Aruna Interpacar. berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep dasar ilmu komputer yang biasanya dilakukan dengan cara memecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil agar dapat lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Kemudian kami akan memberikan salah satu contoh dari konsep berpikir komputasional. Dengan pola adalah tahap mencari persamaan bagian-bagian kecil yang sudah dipecah. Contohnya seperti pengenalan wajah di ponsel, asisten suara hingga aplikasi. Penyakit pada Yang dapat kami sampaikan ada pertanyaan. Dan dari kami kurang lebih minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ditanyakan tentang materi. Kalau tidak ada, silakan siapkan HP-nya masing-masing. HP. Orang HP saya terganggu. Oh, misalnya bagiannya apa sih ini? Sudah pegang HP masing-masing? Ada yang nggak bawa HP? Ada. Yang nggak ada, ini kerjakan di kertas ini aja. Ibran Rezi. Siapa lagi? Bu, ikan Yang nggak ada paket siapa? Kalau yang pakai HP kan kelihatan nanti depan. Siapa yang mau lagi? Mami. Saya. Ibu. Ya nggak ngomong. Bu. Kenapa jadi banyak betul? Bu, dia ada HP, Bu. Bohong lu, boleh aku. Udah? Ayo. Kenapa ini? Ada cewek muka. Bu, namanya terus gimana, Bu? Apa? Gak masalah, namanya terus. Namanya terus di atas. Saya Oke, sudah. Enak ya? Udah, oke. Ya, pindah lagi. Enggak lah. Ini sudah bisa kalian buka pakai HP? Biasa Bu Izi tuh lama. Bu, bisa bentarnya lah, Bu. Apa? Jelek, Bu. Jelek.
dengan saya supaya Ini kan juga ada yang lain. Sama Ikel, Ikel mana? Wah. Udah itu aja. nanti ngomong Cepat lah Bapak. wah. Ayah, bos ayah. Akbar. Ini silang. Ribut sih. Jangan kok. Katanya panas dulu. Dari tadi mulai belum? Akbar, Hidayat, Fajar, Raihan, Alia, Saya. Angel. Dan Nah, baik. dari Di sini ngeliat. Ya. Tapi bisa. Ini nggak jadi. Nggak jadi. Jadi Udah ada namanya. Dekomposi kilo. Tuh ini tadi disebut meja. mulai ya. Tuh, Bu. Ya, apa-apa. HP saya gantung, Bu. Ini kan nggak pakai kertas. Gimana sih? Ya, nggak apa-apa. Kamera bagus tuh, kamu dipakai. Gak memanfaatkan itu HP. Udah, silakan dikerjakan. Satu apa? Jadi, jangan sendiri. Kalau mau dikasih dipakai ya? Kalau sini kan? Ya, untuk ini ada. Bu, bukan Bu. Ini benar-benar sini. wah rugi ini. Nah,
komposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Yang keempat apa, Rik? Pilar yang keempat apa? Apa? Erik. Ya, berpikir atau algoritma. Kesimpulan yang keempat pilar ini bukan hanya dasar dalam coding dan kecerdasan buatan, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan melatih berpikir komputasional, siswa akan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, kemudian ini kan karena sudah waktunya sholat asar, jadi refleksinya nanti dikirim linknya di grup isi ya, refleksi nanti di HP-nya masing-masing. Linknya mau dikirimnya di grup untuk refleksi. Materi minggu depan berbagai algoritma scan. Jangan lupa di rumah dibaca-baca. Terima kasih untuk semuanya, untuk diskusi dan lain sebagainya. Kalian luar biasa. Kemudian nanti kalau misalnya di minggu depan ada yang masih kurang mempedulikan di awal, nanti minggu depan harapannya kalau ada temannya yang diskusi diperhatikan dengan baik. Tepuk tangan buat semuanya. Cak, berdoa, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bu, closing. Thank you for watching. Tunggu di live stream selanjutnya. Goodbye.